Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Podcast Arukone. Baiklah, kali ini kami akan membahas tema tentang seputar pengalaman menjadi mahasiswa. baik. Untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita mendatangkan narasumber dari mahasiswa Politeknik Negeri Ujung Pandang. Untuk itu kami persilahkan. Baiklah, ini adalah narasumber kita kali ini. Halo guys. Perkenalkan diri. Oke, terima kasih. Saya Siti Khalifah, biasa dipanggil Iva, dari jurusan Teknik Elektro Program Studi D3 Teknik Telekomunikasi. Halo, perkenalkan nama saya Kasmira dari jurusan Teknik Elektro Prodi D3 Teknik Telekomunikasi. Kita lanjut untuk kepoin kedua narasumber kita kali ini. Baik, kalau boleh tahu kalian berdua ini semester berapa? Kami sudah semester 6 guys. Kita sedang menjalani kesibukan sebagai mahasiswa akhir. Jadi untuk kesibukannya di kampus sekarang itu apa ya Kak? Yang pertama itu mungkin kita lagi kerja deadline untuk tugas akhir kita. Terus ada beberapa hal yang mungkin tidak bisa disebutkan di sini. Dan intinya kita sedang menjalani sebagai mahasiswa akhir, ya. Berat tidak sebagai mahasiswa akhir untuk pertama kalinya kan? Iyalah, ya. Kalau dikatakan berat, enggak juga sih. Tapi apa ya namanya? Kayak yang penting kalian bisa seimbangkan sih antara atur deadline waktunya bilang ke atur manajemen waktunya kan. Terus gimana cara kalian nih cara apabila ngerasain rasa jenuh, atau gimana caranya agar tidak jenuh selama kuliah ini, ngapain aja gitu? Nah, mengatasi rasa jenuh saat menjadi mahasiswa ya, tentunya itu adalah suatu hal yang wajar. Tapi teman-teman bisa menyelidiki dengan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, contohnya join di organisasi. Nah, kalau teman-teman sudah mendapat tahu apa passionnya dan join di organisasi itu, nah saya rasa itu salah satu wadah untuk menyelingi rasa jenuh dan teman-teman. Dan juga sebenarnya kalian bisa lakukan untuk kayak hobi kalian apa, bisa itu diselingi dengan kalau misalnya jenuh makin Baik, kan tadi Kak Iva membahas tentang organisasi. Boleh saya tahu, menurut dari kalian berdua ini sendiri, organisasi itu penting nggak untuk di masa-masa mahasiswa atau kalau dari saya pribadi, saya rasa itu adalah salah satu hal yang penting ya, karena kebanyakan kan kalau sudah pulang kuliah sudah tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Iya, bosan sekali ya. Makanya kita bisa memanfaatkan waktu, apalagi kan kuliah itu sebuah apa ya, kayak satu kali gitu ya, harus dimanfaatkan. Nah, organisasi juga mungkin saja pada saat waktu kuliah itu adalah salah satu achievement yang sangat-sangat Kalau menurut Kak Mira gimana? Mungkin di awal-awal semester saya rasa organisasi kayak mengganggu sekali sih. Tapi setelah masuk di semester akhir itu ya kayak sekarang jarang mungkin kumpul-kumpul sama teman-teman kelas tuh. Jadi kayak alhamdulillah saya masuk organisasi. Ada kesibukan. Ya, betul sekali. Tidak menjadi mahasiswa kupu-kupu guys. Jangan jadi mahasiswa kupu-kupu. Baik, selanjutnya kan tadi diceritakan itu organisasi dapat menghilangkan rasa jenuh dan menjadi kesibukan di saat-saat semester akhir. Kalau untuk sebelumnya, waktu lagi aktif-aktifnya kuliah, bagaimana cara kalian menyeimbangkan antara akademik dengan organisasi? Ya, untuk menyeimbangkan itu adalah salah satu tantangan ya, tapi kita lihat dulu prioritasnya yang mana. Nah, tentunya yang paling pertama diprioritaskan adalah pendidikan atau akademiknya. Ya. Tapi lihat juga tanggung jawab yang diambil di organisasi itu apa. Sebenarnya kalian harus bedakan nih antara kewajiban sama tanggung jawab. Kalau dari saya untuk memanage waktunya sendiri, kalau misal
pulang dari yang kayak kalau malam itu sudah kayak atur di schedule-nya, bilang jam sekian saya akan lakukan ini. Intinya kalian harus bikin schedule untuk manage waktu. Jadi kan kalian udah jadi anak organisasi dari semester berapa ya? Semester 2 Ya, semester ya. Manfaat yang diperoleh menjadi anak organisasi bagaimana? Manfaat yang dapat itu sangat banyak sekali teman-teman, jadi jangan takut menjadi anak organisasi ya, karena yang pertama tentunya relasi dari teman-teman ini akan semakin luas. Pergaulan itu bukan hanya di jurusan itu saja, karena kalau masuk di organisasi kalian akan bertemu dengan teman-teman dari jurusan lain seperti itu. Nah ini juga bisa menjadi pelajaran ya, bagaimana caranya memanajemen waktu. Biasakan buat to-do list ya, seperti yang dikatakan tadi. Terus bagaimana juga di sini teman-teman itu akan dilatih ya hal-hal yang teman-teman tidak dapatkan di bangku kuliah. Mungkin manfaatnya bersama lah. Terus apakah pernah kalian merasakan organisasi itu mengganggu perkuliahan kalian? Misal kan banyak tuh organisasi yang rapat sampai pagi, malam ke pagi, pagi ke malam, terus besoknya lab, bengkel, atau pernah tidak organisasi itu mengganggu proses akademik kalian? Sejak ini sih alhamdulillah tidak pernah ya. Bukan berarti terlalu jaga juga untuk memanajemen waktu, cuman sejak ini alhamdulillah tidak mengganggu. Kalau dari saya juga saya rasa tidak menghambat selagi kalian bisa mengatur waktu. Lanjut. Gini kan banyak tuh organisasi yang terjadi cinlok di organisasi sampai kayak menikah, atau bagaimana pendapat kalian itu bermanfaat atau bahkan itu mengganggu proses kegiatan di organisasi itu bagaimana? Cinlok ya. Ini masalah beratnya, perasaan guys. tidak bisa dikontrol ya teman-teman. Jadi kalau menurut saya pribadi kita tidak bisa mengontrol perasaan orang lain. Jadi selama tidak Selama profesional sih sebenarnya. profesional yang sangat dibutuhkan di sini kalau teman-teman cinlok itu adalah profesionalnya, karena kadang orang sangat jarang ya untuk bisa profesional, apalagi kalau kayak satu orang ini harus dispesialkan. Saya sangat setuju. Harus profesional. Iya, Walaupun cilok dalam suatu organisasi tetap harus profesional. Ya karena kan banyak tuh misal ini temannya nabonceng teman yang lain, teman ceweknya tuh, terus aduh nggak profesional guys, cemburu guys. Baik, mungkin ini akan menjadi pertanyaan terakhir kami di sini, yaitu mengenai pembahasan yang sedang kontroversial. Bagaimana pendapat kalian mengenai kalimat ini, yaitu perkuliahan ini merupakan suatu menunda pengangguran dengan biaya yang fantastis. Kak Iva deh. kalau itu saya tidak setuju ya dengan statement tersebut, karena di kuliah itu kita bisa mendapatkan manfaat yang luar biasa ya teman-teman. Apalagi orang yang berkuliah itu akan beda pola pikirnya dengan yang tidak pernah di bangku kuliah. Betul sekali. Untuk juga kalau kuliah itu kita juga dapat privilege yang kayak peningkatan soft skill dan hard skill kita sendiri, dan beberapa pengalaman juga tidak dapat diambil di langsung kerja daripada untuk kuliah orang. Itu jawaban dari pendapat mengenai statement tadi. Baik teman-teman, mungkin cukup pembahasan kami dengan kedua narasumber kita.